Diceritakan, Latulevija adalah salah satu legenda paling menyeramkan dalam cerita rakyat Kosta Rika dan Panama. Asal-usul makhluk ini masih simpang siur. Meskipun banyak yang percaya bahwa itu berasal dari mitologi suku lokal, khususnya di wilayah Talamanca, di perbatasan antara Kosta Rika dan Panama. Itulah mengapa mitos Latulevija banyak dituturkan oleh kedua negara tersebut. Dalam mitologi suku lokal Talamanca, ada sosok makhluk jahat bernama Itso, yang sangat mirip dengan ciri fisik Latulevija. Makhluk menyeramkan ini memiliki kekuatan supranatural dan dapat berubah bentuk. Ada yang membandingkan Latulevija dengan makhluk mitologi dari Amerika Latin lainnya, seperti La Llorona. Ada banyak berbagai versi cerita legenda tentang Latulevija. Makhluk ini mendapatkan namanya karena selalu memakai topi alias tule yang terbuat dari anyaman dedaunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Urbaners? Gimana ekonomi di tahun 2025? Aman? Semoga usaha dan kerja kerasnya makin lancar. Oke, pada kesempatan kali ini, Bang Oboy akan menceritakan kisah horor misteri makhluk mitologi lain dari Amerika Latin, yaitu Latulevija. Jangan lupa untuk subscribe, karena ada kisah-kisah seru setiap minggunya. Saran dan kritik membangunnya mohon diisi di kolom komentar. Oke, gak pakai lama, langsung saja kita simak. Cus gas! Konon diceritakan, Latulevija adalah sosok roh wanita dengan ciri fisik pendek, berambut kusut dan bagian dadanya terbuka. Bentuknya seperti seorang wanita dengan gabungan burung dan memiliki sayap yang cukup kuat. Beberapa orang menggambarkan Latulevija sebagai siluman burung dan yang lain mengatakan itu sebenarnya adalah seorang wanita yang mempraktikkan ilmu hitam. Dia memiliki cakar layaknya burung sebagai ganti kaki, dan ketika berjalan, dia meninggalkan jejak kaki terbalik, sehingga tidak ada yang bisa mengikutinya. Dalam beberapa versi lain, kisahnya sangat mirip dengan mitos La Llorona. Legenda mengatakan bahwa awalnya Latulevija adalah seorang wanita muda yang selalu mengenakan topi tule, bahkan saat akan tidur. Latulevija dulunya adalah wanita yang sudah menikah, tetapi berselingkuh dari suaminya dan berakhir dengan kehamilan yang tidak diinginkan. Dia kemudian melarikan diri ke hutan Punta Arenas agar tidak ada yang menemukannya. Setelah melahirkan, dia memasukkan bayinya ke dalam topi tulenya dan kemudian meletakkannya di sungai terdekat. Dia meninggalkan bayinya Mateo kelaparan agar dia bisa melanjutkan kehidupan bersama suaminya. Namun tak lama setelah itu, dia menyesali keputusannya dan kembali ke sungai. Akan tetapi bayi itu sudah tidak ada lagi di sana, dan hanya menemukan topi tule yang dia tinggalkan. Latulevija tidak tahan dengan rasa sakit dan rasa bersalah, dan memutuskan untuk menceburkan diri ke sungai untuk mengakhiri hidupnya. Namun setelah apa yang dia lakukan, Tuhan tidak menerima jiwanya untuk beristirahat dengan tenang. Tuhan mengubahnya menjadi wanita setengah burung. Dalam bentuk baru itu,
Dia kemudian berkeliaran di sekitar sungai tempat dia kehilangan anaknya. Latulevija sosok penculik bayi yang misterius. Jiwanya selalu menangis, putus asa mencari bayinya, dengan harapan dapat menemukannya suatu hari nanti untuk mematahkan kutukannya. Dia akan menyusui bayi siapapun yang dia temukan di jalan dan dapat muncul di kota-kota dengan suara tangisan bayi yang baru lahir. Inilah sebabnya mengapa legenda ini membuat begitu banyak ketakutan di berbagai kota. Mereka takut kalau Latulevija akan menculik anak-anak mereka. Versi lain dari cerita Latulevija mengatakan bahwa setelah wanita muda itu meninggoy karena tenggelam di sungai, dia berubah menjadi siluman. Dia akan muncul di depan pria dalam bentuk manusia, menggoda para pria agar tertarik padanya. Begitu para pria dalam pengaruhnya, dia akan mengeluarkan segerombolan semut, peluru untuk menyengat korban di sekujur tubuhnya, dan membuatnya lumpuh total. Latulevija kemudian akan mengubah wujudnya kembali menjadi siluman. Wajahnya jadi menakutkan dengan cakar burung dan sayap lebar yang akan muncul. Dia pergi terbang dengan membawa korbannya yang tidak bisa bergerak untuk menjadi mangsanya. Di beberapa versi lain dari cerita Latulevija mengatakan bahwa dia sebenarnya memiliki penampilan seorang wanita tua, dengan kerutan dan bekas luka yang menganga. Dia selalu berpakaian hitam dan hampir selalu membawa kayu bakar. Asal-usul legenda itu mengatakan bahwa dulu ada seorang wanita tua yang tinggal di tepian sungai Pirila di sebuah gubuk tua yang reot. Dia suka memakai topi tule besar untuk menutupi dirinya dari matahari. Beberapa anak nakal di kota sering mengejeknya. Para anak nakal di kota akan memanggil wanita tua itu dengan julukan Latulevija karena memakai topi tule yang tidak biasa, dan kata Vija yang berarti usianya yang sudah tua. Anak-anak jahat itu bersenang-senang mengejek wanita tua itu. Dengan memegang tongkat di sebelahnya, dia akan mengejar anak-anak itu untuk memberi mereka pelajaran. Tetapi dia tidak pernah berhasil menangkap mereka. Dia sering pergi mencari kayu bakar dan juga membawa seikat pisang di pundaknya. Namun suatu hari saat dia pulang ke rumah, angin meniup topinya, dan topi itu jatuh di sungai Tribi yang sedang meluap. Dia kemudian melompat ke sungai mencoba mengambil topinya, tetapi arusnya terlalu kuat dan menenggelamkannya. Konon sejak hari itu, Latulevija muncul dengan topi tule besar, cakar burung, sayap kelelawar, wajah penyihir, dan membawa kayu bakar. Makhluk itu terbang dan menyelam dari langit untuk menyerang para anak nakal, mencabik-cabik mereka dan menghabisi mereka. Jadi berhati-hatilah setiap kali dalam perjalanan, karena tidak ada yang tahu makhluk berbahaya apa yang mungkin sedang mengintai. Oke, jadi begitu Urbaners kisah misteri kali ini. Mitos atau fakta entahlah, ini hanya cerita legenda. Yang pasti ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Akhir kata, nama saya Mang Oboy. Sampai ketemu lagi di kisah-kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.